kasih. Adik-adik mau tidak panas lagi? Jangan berkipas. Insya Allah nanti dingin sendiri. Nanti coba aja, oke? Jangan dikipas, biarin nanti adem sendiri insya Allah. Yang kami hormati Bapak Zulteri, Ketua Bawaslu Provinsi, selamat datang Pak. Ibu Yuyun yang mewakili kepala sekolah, kami atas nama KPU Kabupaten Bangka Tengah mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya atas apresiasinya kepada kami. Dan alhamdulillah adik-adik dengan mengorbankan panasnya sudah mau bergabung di sini dalam rangka KPU dan mendengar sosialisasi kami nanti. Adik-adik untuk menghemat waktu biar enak nanti tolong dengar Pak Terry nanti untuk memberikan materinya biar nanti apa yang mau ditanya nanti bisa kita diskusikan nanti. Salam sejahtera buat kita semua. Pada adik-adik sebagai pemula, kami dari penyelenggara pemilu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir pada hari ini. Tidak ada kata yang lebih adalah kata kami mencintai adik-adik sebagai pemilih pemula. Sebelum saya mulai, saya cerita dulu latar belakang saya. Nama saya Zulteri Absudi SS. Berasal dari adalah alatnya untuk berdemokrasi. Memilih apa? Memilih pemimpin kan? Bukan memilih penguasa kan? Makanya demokrasi adalah seharusnya membangun peradaban, bukan membangun kekuasaan. Ini bisa kita petakan di dalam Pancasila. Selama ini yang IPS siapa saja? Coba tunjuk tangan. IPS. Pancasila ya. Selama ini Pancasila ya dipahami sebagai apa Pancasila? Pancasila dipahami sebagai apa? Sebagai norma dasar negara yang ideologi. Harusnya Pancasila ini mampu kita turunkan, bukan di dalam konsep negara, tetapi di dalam keluarga. Contoh, salah satu contoh, sila 1 Pancasila apa ya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Mau pilih pemimpin itu yang kita cari apakah orang yang mencari ini rumah 1, 2, 3 sudah dibagi belum cekma itu nanti H-7 7 hari sebelum tanggal 9 tanggal 2 dimulai. Yang membagi itu adalah Cikman itu perlu kalian tahu, yang membaginya adalah Ketua KPPS ya, beserta Sekretaris KPPS, dan dia harus didampingi oleh pengawas lapangan atau pengawas TPS.
Pangkat mana? Pangkat tengah. Komplit di atas termasuk. Kalau yang mati tahu lihat yang di bawah, ya, yang masuk. Itu kan kewajiban kita. Mengapa saya ngomong itu? Karena pengawas saya sedikit. Satu desa cuma satu orang. Sementara satu desa ada berapa TPS kan? Satu desa seperti Mesuk. Beluluk nih. 12 TPS itu. Contoh lah ya, beluluk ini ada sekitar 12 TPS. Sementara saya punya cuma satu. Bawaslu itu cuma punya satu pengawas untuk beluluk, satu pengawas lapangan. Jadi itu dibutuhkan partisipasi adik-adik untuk ikut ambil pengawas. Ada temuan, ada yang melanggar, sekiranya C6 bukan dibagi oleh ketua dan sekretaris KPPS, yang pertama lapor kepada BPS-nya, kepada BPS pengawas lapangan. Dari kita itu, dari saya Bawaslu, hanya satu itu tadi minta, tolong penjaga peradaban kita, karena mereka kandidat yang datang ke sekolah untuk memberikan kampanye itu dilarang, karena sekolah bukan tempat kampanye, tapi sekolah tempat pendidikan. Pada hari ini sesungguhnya saya akan memberikan tentang pendidikan mengenai demokrasi kepada kalian, tetapi bukan demokrasi dalam bentuk teori, tetapi demokrasi yang kita bisa rasakan sesungguhnya. Biasa menjadi orang yang akan berdemokrasi sesungguhnya bukan karena visi misi orang, ya, tetapi karena suasana tidak memungkinkan tadi. Dan sekarang tidak mungkin saya ulang lagi materi itu, karena jam 5 saya harus berangkat. Ini sudah jam berapa? Setengah 4. Saya belum lagi ke kantor ngemas barang, mengambil surat menyurat. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila yang saya kurang, saya keras, saya apa, hanya itulah diri saya. Saya jujur dengan kalian. Awalnya nggak usahkan kalian, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saja almarhum Bang Eko, awalnya azasnya azas pengawasan Menteri Hukum Adil, kepastian hukum, tertib, penyelenggara pemilu kepentingan umum, keterbukaan, proporsional dan profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Proporsional dan profesional itu yang harus kami lakukan, karena sesuai dengan tingkat kemampuan kami dan sesuai dengan kami sebagai panitia. Jadi kami harus melakukan itu. Dasarnya adalah integritas. Nah, ini indikator keberhasilan pengawasan. Indikator keberhasilan pengawasan ini tidak semata diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang sudah ditangani. Tidak, tapi diukur dari pemilu yang berjalan sesuai dengan aturan. Itu indikator keberhasilan.
Jadi sebenarnya mungkin tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu, maka Panwaslu pengawas pemilu itu dikategorikan berhasil. Tapi bukan membiarkan, berarti mau berhasil dibiarkan, nggak ada pelanggaran, nggak ada laporan, enggak. Penyelenggara teknis, dan yang kedua adalah pengawas. Kayak saya Bawaslu, dan pusat Bawaslu, di tingkat kabupaten kota disebut Panwas, di tingkat kecamatan disebut Panwas, di tingkat PPL juga disebut panitia pengawas lapangan, di tingkat TPS disebut pengawas TPS. Mengapa mereka disebut kata panitia? Karena ad hoc. Kalau KPU kan di tingkat kabupaten kota, dari pusat ke provinsi KPU lah, sampai ke kabupaten kota KPU juga, karena mereka bersifat tetap menerima. Sementara yang di bawahnya PPK, PPS, KPPS itu tidak dibentuk saat harus ada acara selamatan, acara pesta, dibentuk yang di bawah. Nah begitu pun juga dengan Panwas yang kami di kabupaten kota sampai ke bawah masih bersifat ad hoc. Hanya yang bersifat tetap dan mandiri hanya di tingkat provinsi dan pusat. Itulah yang menjadi kendala. Kalau KPU mereka yang pelaksana untuk pilkada, mereka yang keluarkan regulasi yang harus mereka keluarkan, aturan yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan di dalam undang-undang yang pemilu maupun pilkada. Harus. Makanya tugas pengawas adalah mengoreksi sesuai tidak teknis yang mereka lakukan dengan undang-undang dan aturan yang mereka. Nah ini fungsi. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Abdurrahman. Nah justru adik-adik dengan bapak-bapak adalah mata perpanjangan mata dari kami, berharap itu. Dia 3 orang mengatasi berapa 7 kecamatannya. Bangka Selatan 8 kecamatan. Di kecamatan dia cuma 3. Untuk Simpang Lipat 7 desa. 1 desa cuma 1 orang. Kalau PPS itu enak Pak. 1 desa berapa? 5 kan? PPS itu 5 orang 1 desa. 5 kan komisionernya PPS. Nah, PPK 5 ya. Oh, PPK 5, PPS 3. Masih enak mereka 3, kita cuma 1. Belum lagi di bawah TPS nanti dia 7. Ya kan? Tambah 2 Linmas 2, 9. Linmas kan untuk jaga pintu masuk, pintu keluar. 7 itu 2 jaga, 1 jaga kotak, 1 jaga ini kan? Kita. 5-nya di meja ngurusin semua distribusi peredaran surat suara. Mereka enak. Di TPS kita cuma 1. Nah besok PPL kita 1 desa cuma 1. Sementara 1 desanya ada berapa TPS? Yang dari TPS 1 desa ada berapa TPS? Apa? 50 TPS. Sedesa Simpang Lipat berapa? 5. Panwas kita akan babakan loncat situ ngawasin pengawas TPS kerja atau tidak. Makanya minta tolong. Hal yang sangat urgent itu ada 2 ke depan yang sangat penting. 1, distribusi C6 tolong diawasi. Saya kira bapak, ibunya di sinilah. Terdaftar nggak kemarin? Ini terdaftar kan? Baru kali ini terdaftar. Nah besok waktu distribusi C6 tidak tetap dibagi 2. Itu tidak dibagi, minta ya. Tidak didengar oleh PPS-nya, lapor dengan Panwas lapangannya.
panwas lapangan lagi sibuk atau lagi banyak bisul, begitu pengawas kecamatan. Dan juga lapor dengan saya. Di situ ada kalau tidak salah nomor B1 itu tanggal 9 nanti itu berakhir perbaikan. Harusnya tanggal 9, makanya cari data. Tanggal 9 nanti ke PPK untuk perubahan ke kabupatennya. Nah itu ada dua, satu kerawanan di C distribusi C6, dan yang ketiga ada kerawanan di cara penghitungan itu nanti tolong dilihat. Dan tolong dilihat juga setelah penghitungan di tingkat TPS, distribusi itu dari TPS ke TPS tolong dilihat. Begitupun yang sampai ke tingkat kecamatan, ya. Tolong untuk saya minta tolong untuk diawasi Pak, distribusi kotak suara dari TPS ke TPS ke TPS. Nah ini terus gambar ini. Ada dua ini yang originnya. Nah ini ada gambar. Sekarang Bangka Selatan pilkada, ya kan? Nah dalam pilkada ini, apakah kita hanya mencari mau terhadap orang yang hanya sekadar mencari kursi kekuasaan? Tidak. Jangan pernah. Karena apa? Tapi mindsetnya juga harus dirubah. Kita tidak lagi, saya berharap satu, tolong rombak kata-kata tentang saya orang si A itu salah. Tetapi si A lah orang saya, orang kami. Sekiranya ada kandidat A, B, C, ya kan? Bukan saya orang A, tetapi orang A itu adalah orang saya, orang kami. Kita tidak akan pernah sampai. Atau yang ini, milih RT gak ribut. Ya aku ngomong tadi, kita harus pilih yang beku, ya. Mampu. Kayak ular sabah habis makan. Mereka inilah yang selama ini yang mempengaruhi mindset cara berpikir kita. Ini salah. Bukan orang yang mengejar kursi yang harus kita pilih, tetapi orang yang mengejar bagaimana untuk membangun peradaban. Ini yang harus kita pilih. Bangka Belitung provinsi itu kacau kan? Gubernur mau diminta oleh yang lain jadi wakil, wakil meminta orang yang lain minta jadi gubernur. Kan ribut dua tuh kemarin-kemarin. Nggak tahu sekarang udah kurang-kurang. Ini yang terjadi, jangan pada mindset cara berpikir yang lama, mari kita yang baru ya. Ini DPR. Ini semua apakah aspirasi rakyat semua? Saya pikir mungkin cuma satu orang yang memenuhi kuota kursi. Orang yang mau duduk di sini kan Pak. Bapak tahu berapa jumlah pemilih untuk satu kursi? 325.000 satu kursi. Entah ada entah tidak di sini. Jadi sesungguhnya apa? Apakah benar mereka menjadi wakil kita? Ini yang harus kita pertanyakan ke depan. Memang benar gedungnya gedung wakil rakyat ya. Tetapi orang malah ribut pulang bangun berapa kubu ya kan? 3 kubu yang terbangun. Yang terakhir ada 4 kubu Jambi. Dan pengawas harus seperti ini. Kita kemarin ini ketua KPU RI, ini saya dan jeleknya kemudian ini ngawasin daftar PPT yang sudah disahkan waktu di Desa Buding, Belitung Timur. Ini apabila ini ada temuan, kita seperti salah satu penyelenggara yang integritasnya diragukan,
dia ada pengaduan masuknya ke sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di tingkat provinsi itu ada namanya TPD, Tim Pemeriksa Daerah. Salah satu majelisnya adalah saya. Untuk di Bawaslu, untuk KPU ada, eksekutif juga, salah satu ada dari KPU provinsi. Nah, masuk dalam persidangan-persidangan ini. Ini yang melahirkan putusan. Salah satu atau ini putusan waktu sidang MK. Proses ini yang terjadi. Dari ini ada yang salah, ada ditetapkan kesalahan ini dan penetapan yang menang. Terus lagi. Ketua Lembaga itu. Dan selanjutnya akan masuk ke sesi yang kedua, memberikan materi dan paparan yang luas kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami apa yang beliau sampaikan nanti. Selamat siang langsung, salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja buat adik-adik, bapak-bapak yang peserta, dan ibu keluarga. Minta maaf saya agak terlambat. Tadi kebetulan mampir di gudang, supaya di gudang itu kepala desa masih teman lama. Terus mampir dulu sebentar. Tapi nama saya perkenalkan dulu, Zulferi Abdi SS. SS itu bukan sangat susah atau sangat sinting, tetapi adalah sarjana sastra. Karena waktu itu saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat, waktu 98 tahun 98 Fakultas Filsafat masih konsorsium dengan Fakultas Sastra. Demokrasi membangun peradaban. Dalam demokrasi membangun peradaban, hal yang pertama yang harus kita punya adalah ini. Tapi selama ini Pancasila hanya ada di dalam awal-awal. Mengapa? Hanya sebagai norma dasar negara. Tidak pernah kita turunkan. Hari ini saya mau Pancasila kita turunkan ke keluarga yang paling kecil. Karena tanpa ini, tanpa Pancasila diturunkan ke dalam keluarga, kita harus jujur. Di Indonesia ada berapa agama yang jatuh? 5 kan? 6. Apa aja? Islam. 6 ya. 6. Kalau 6 itu masyarakat keseratan terbelah dalam 6 golongan. Karena kalau berangkat dari semua nilai berdasarkan keyakinan, kita tidak akan menang. Persatuan Indonesia intinya apa? Satu, tidak ada pecah, tidak ada belah, tidak ada retak. Ya, ini berapa kali dulu? Musyawarah dan mufakat dalam Indonesia, musyawarah. Itulah inti demokrasi, harus musyawarah mufakat. Bukan kita saling ngotot, bukan kita saling hebat, tetapi kita harus mengambil hikmahnya apa? Mana yang harus didahulukan, mana yang nanti. Ini menjadi persoalan itu. Selalu semua mau menjadi yang di depan, yang mendampingi. Kalau itu yang terjadi, wajar. DPR RI seperti itu, DPR Kabupaten Kota seperti itu, DPR Provinsi seperti itu. Perlu
juga seperti itu yang terjadi sekarang. Mengapa saya harus bicara ini? Karena kalian 5 tahun, 10, 15 tahun ke depan kalian harus berubah. Mungkin Bapak Ibu, terutama Bapak Selatan, bagi yang nanti mengambil Bapak Selatan. Tolong itu yang ini. Bagaimana kita bisa musyawarah mufakat apabila kita sudah bicara dan tidak bisa bersatu, kita juga tidak sadar, ya, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuatu sesuai dengan porsi. Ya, tapi ada keluarga nanti mengarah demokrasi. Nah sekarang saya kasih contoh tentang angka yang berdemokrasi, tidak ada manusia tapi angka. Kita bicara saya orang rumah tua, berarti saya adalah budak dulu. Harapan saya tidak akan pernah tercapai. Karena yang dia minta harapan dia yang harus dicapai. Nah ini proses pengawasan. Satu, bagi saya yang ini ketua KPU RI, kebetulan kita kegiatan di Desa Budi, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur. Cek BPT Jelajah pengawasan. Saya punya program itu untuk Bawaslu Provinsi Bangka, namanya Jelajah Pengawasan Terpadu dan Supervisi Pengulangan SDM maksudnya 2 SDM tapi dengan SDM Anwas Bawaslu harus berjalan saja itu. Nah kebetulan program itu hanya dipunai se-Indonesia di Bangka Belitung. Program itulah yang akhirnya dapat apresiasi Ketua KPU RI diundang oleh Ketua Bawaslu Bangka bisa datang. Tidak ada Ketua Bawaslu Provinsi mengundang Ketua KPU RI bisa datang. Juga Ketua Bawaslu kita sudah datang launchingnya dulu Mas Buyak Ludi di Buyak Ludi di Bangka Barat Tampilan. Ini proses pengawasan. Apabila ditemukan dalam proses pengawasan itu ada kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara baik di KPU maupun pengawas, semua akan berakhir di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Proses penentuan putusan, keluar putusan, dan ini juga termasuk di sidang MK, keluar putusan tentang perselisihan semua sengketa. Itu proses-proses itu. Jadi semua penyelenggara baik Bawaslu sampai ke dalam bawahnya, KPU sampai ke dalam bawahnya, apabila mereka tidak sesuai bekerja dengan tupoksinya, karena kami sedang berkali di Bangka Belitung ada namanya TPD, Tim Pemeriksa Daerah. Saya salah satu majelis kami. Kita akan sidangkan apabila ada KPU yang melanggar aturan juga panduan yang melanggar. Nah itu juga tugas untuk mengawasi dari adik-adik bapak-bapak yang lihat tubuh mana kawan-kawan tanpa ini benar masih bekerja. Nggak tahunya di belakang ini setelah ini dia berhubungan dengan pasangan calon atau hubungan dengan partainya atau hubungan dengan tim suksesnya, tolong lapor karena itu akan terkena dengan sidang Dewan Kehormatan. Saya sudah ingatkan mereka bahwa nanti itu dengan bawa kanvas sesungguhnya saya suka apabila ada kasus. Maksud kita kami berbatasan di tingkat provinsi kami cuma ada 3 anggota Bawaslu, cuma 3.
Sementara kita masih enak ini, cuma 7 kabupaten kota. Kalau Jawa Timur itu 48 kabupaten kota. Bawaslu cuma 3 yang ngurus 48 kabupaten kota atau 38 kabupaten kota. Ini Bangka Belitung masih enak, masih 7 Pak. Masih 7. Saya kebagian 3, yang lain 2 dan masih 7 kita masih bisa. Kalau yang 38 kan 3 orang, berarti 1 orang bisa belasan kan? Kontang panting ya, nggak tahu lagi anak istrinya. Makanya menjadi seorang pengawas ingat 2 hal. Kami diingatkan 2 hal untuk menjadi Bawaslu pengawas. Kepada istri itu diingatkan 2 hal. Jangan bertanya pergi kemana, dan jangan bertanya pergi dengan siapa. Karena kalau sudah bertanya itu kita akan lemas, tinggal di rumah, pasti akan ribut. Jadi kami diingatkan 2 hal, istri kita, anak. Jangan ditanya kita pergi dengan siapa atau pergi kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan materi yang diberikan oleh Bapak Ketua Bawaslu, Bapak Zulkifli Abdullah, yang begitu sangat antusiasnya, yang begitu detail sehingga kita bisa untuk memahami apa-apa yang beliau sampaikan bisa masuk ke dalam benak kita. Kenalkan, nama saya Purwanti, saya perwakilan dari teman-teman dari SMA Negeri 1 Aligan. Pertanyaan saya lebih mengarah ke materi Bapak yang pertama, Bapak Abdul Rahman SD tadi. Nah, tadi kan fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk media kampanye. Bagaimana jika terjadi kejadian itu? Bagaimana kalau fasilitas negara itu digunakan untuk media kampanye? Apakah ada sanksi atau tindakan lain dari Panwaslu? Maksudnya gitu. Jadi itu tuh kan sebuah pelanggaran. Apa sih sanksinya? Mungkin cuma itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi intinya fasilitas negara digunakan untuk kampanye merupakan pelanggaran. Adakah tidak sanksinya? Ya, untuk jawabannya kami serahkan kepada Pak Abdul Rahman. Kepada Pak Abdul Rahman, waktunya kami persilakan. Terima kasih kami pertanyaannya cukup jeli, mungkin memperhatikan, mungkin sering ketemu kampanye ada yang kampanye pakai fasilitas negara, sering. Nanti kalau ada lihat orang kampanye pakai fasilitas negara atau mungkin memakai gedung negara, itu bukan suatu pelanggaran. Tapi harus dilaporkan kepada kami, ya nggak, caranya tadi kan, laporkan, ada bukti, ada saksi, laporkan ke Panwaslu, nanti Panwaslu akan menindaklanjuti itu. Jadi nggak akan ada teguran, paling tidak rekomendasi dalam hal ini, misalnya kalau pegawai tadi, ya, itu akan kami surati kepada yang tepat. Jangan diam, ya. Kita berharap, kita sampaikan kepada masyarakat tim kampanye, berharap 2 hari ke depan ini yang didik masyarakat Bangka Selatan. Perlu kami sampaikan, beliau adalah Zul dari Asumsi SS, jenis kelamin laki-laki, lahir 8 Agustus 1962 di Palembang, tapi beliau masih keturunan dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama kepada kawan-kawan tokoh masyarakat
Pak Camat, juga Pak Kapolsek yang sudah memberikan materi. Terima kasih dan salam dari kami Bawaslu Provinsi dan semua pengawas. Juga adik-adik sebagai pemilih pemula yang dari SMA 2 level yang bisa hadir pada hari ini. Ini pemilih pemula semua ya, yang kami sayangi bagi para pemilih pemula ini. Kita langsung saja karena itu nanti Pak Camat, Pak Polsek, Pak Kades banyak acaranya. Keyakinan masing-masing. Dia Islam Muslim, dia keyakinan Muslimnya. Muslim dibagi lagi nanti per golongan kelompok. Dia Kristen, dia pakai juga. Boleh tak Tuhan kita? Boleh tak Tuhan kita omel-omel? Nah, di dalam keluarga perwujudan Tuhan yang ada dalam tata petik di atas, kita turunkan sampai ke lantai. Siapa? Orang tua. Ini kadang-kadang berapa periode? Nah, macam mana lah? Ya, pada tema hari ini, Bapak Ketua akan menyampaikan kepada kita semua mengenai khususnya pilkada dan peran serta masyarakat di dalam melakukan pengawasan serta di dalam mengikuti proses pemilu itu sendiri. Itu juga dari keputusan dan pemerintah. SMA ada. Terima kasih adik-adik yang tercinta. Materi saya adalah demokrasi dan peradaban. Sebelum masuk, saya akan bicara mengenalkan diri. Nama saya Zulkifli Absudi, SS. Saya berduduk terlalu lama membahas ini. Selama ini yang sekarang lagi berlangsung adalah pesta demokrasi. Padahal demokrasi ini sendiri adalah jalan. Demokrasi bukan sebagai satu tujuan, tetapi demokrasi adalah jalan untuk menuju pada peradaban. Tujuan kita pada salah adalah peradaban. Nah, bagaimana demokrasi ini yang berhubungan dengan Pancasila? Pancasila selama ini kita kenal sebagai apa, Bu? Sebagai apa? Norma dasar negara, ideologi negara di atas, di awal-awal. Tetapi hari ini saya mau contohkan bahwa Pancasila itu dari sila 1 sampai sila 5 ada di dalam keluarga. Proses pengawasan. Makanya kita Bawaslu Provinsi Bangka Belitung cuma yang hanya punya program tentang jelajah pengawasan terpadu. Jadi kita akan melibatkan, saya Ketua Bawaslu Provinsi, ini Ketua KPU RI. Diikuti kita dengan semua komponen belakang ini untuk cek semua DPT di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit di Belitung Timur. Nah, pengawasan maksud saya yang harus dilakukan seorang pengawas adalah cek data. Sekalian ini harus dibawa. PPL harus bersama dengan BPS diajar agar ada kesalahan, ada kekurangan pada hari itu bisa diperbaiki. Makanya hari ini waktu itu saya ajak undang Ketua KPU RI. Apabila seandainya dari proses pengawasan ini ditemukan kesalahan oleh Panwas, PPL
PPS tidak mau melakukan perubahan, padahal fatal, ini memang kesalahan. Rupanya PPS terindikasi pada pasangan calon atau peserta pemilu. Masuklah di sini sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan kebetulan di Bangka Belitung saya adalah salah satu majelis TPD-nya, tim pemeriksa daerah, untuk apabila melakukan persidangan. Majelis sidangnya adalah salah satu saya. Tetapi kalau harus melakukan ini terhadap kawan-kawan dari KPU jajaran di bawah, Panwas jajaran di bawah, kalau sebagai Zulteri Pak, saya senang. Karena mengapa? Sekali kami sidang 1.200.000 sekali sidang. Jadi kalau semakin banyak kasus masalah yang harus disidangkan oleh tim pemeriksa daerah di provinsi, ada 20 saja, 40 saja. Bayangin berapa saya mendapatkan. Zulteri dia dapat duit berapa? 40-an kan? Sebagai seorang manusia, siapa yang tidak suka duit? Tetapi ada saya sebagai ketua Bawaslu, juga mantan anggota KPU. Saya tidak mau lakukan. Makanya saya bangun program jelajah pengawasan terpadu. Biar ada kerjasama, koordinasi antara penyelenggara dua. Jujur saya mau senang kalau harus sidang. Tetapi saya tetap tidak bisa termakan duit itu. Masa saya nyidang rombongan penguascam saya, PPK, ya kan? Sama kami makan darah mereka. Bapak bunuh anak, itu yang terjadi. Akhirnya juga saya tidak berada dalam kategori tidak paham sila kedua Pancasila. Ini lagi sidang ini di DKPP dan ini yang di MK. MK ini putusan hasil semua PHPU. Terus, nah ini peradaban ini ya yang mau kita kejar. Ya ada SMK. Yang ini ya, kita mau kejar ini lah. Hah? Itu aja. Keinginan saya cuma dua. Mari jaga konstelasi sosial politik dengan tetap kita mempertahankan atau bisa mempertahankan kearifan lokal. Ciri baju di sini kan akan berbeda dengan ciri baju di tempat lain. Ciri makan di sini akan berbeda. Ya kan? Di tempat makan juga mau nasi di sini mungkin lain. Ya, ada bahasa aslinya lain bukan nasi. Itu aja. Terima kasih. Nanti kalau tambah tadi tidak usah ada kau biar. Ini kan dulu lah, mereka. Bapak Zulteri Absudi SS. Baik. Masih lelah belum? Pertama saya mengenalkan diri.
Nama Zulteri Absubi SS. SS bukan sangat sinting atau sangat susah hidup, bukan, tapi sarjana sastra. Ada di Fakultas Filsafat, waktu itu masih kurang guru besar, dan kita konsorsium dengan Fakultas Sastra. Kalau demokrasi harus membangun peradaban, landasan dasar kita adalah ini. Saya berdiri. Saya mau nanya dengan adik-adik siswa. Adik-adik siswa. Pakai apa? Pancasila. Ideologi ada betul. Apa? Pancasila. Landasan kita Pancasila. Mengapa saya harus mengulang ini tentang Pancasila? Karena provinsi Bangka itu, karena yang lebih besar Indonesia adalah milik kalian, bukan milik saya, bukan milik Bapak, bukan milik yang di depan tadi, tapi sudah milik kalian. Kalian yang 5 tahun ke depan yang akan mengelola, bukan kami. Kami mungkin ya, kita ini kan mungkin 2 tahun lagi tanah kita sudah kalau harus memutus ngomong ini tentang mengangkat dana kapan itu, saya sampai malam ya, Bapak investor, saya duit, ya kan, disebut dana sumbangan. Tetapi waktu duit ini saya turunkan, saya bagi 100% untuk nanti bisa milik saya. Disebut ini money politik. Padahal duit ini tadi dari 4 ini. Kalau mau putus money politik, putus dulu yang ini. Saya tidak akan dapat dana sumbangan. Ya kan? Ke masyarakat berorientasi itu nyata untuk masyarakat. Tetapi mereka memberi kepada saya untuk nyawa. Mau tahu kalian apa dampak? Kalau saya terpilih, orang 4 ini besok yang akan menguasai saya. Benar kan? Ya. Menguasai saya tentang semua kebijakan lebih parah. Enak saya kasih duit ke sini. Ini nyata. Tidak ada dampak. Karena duit dari ini. Tapi kalau ini mau putus tidak ada dana sumbangan. Jadi siapa yang buat tema itu sebenarnya salah. Untuk kemarin belum berlanjut, saya cuma 2 kali 10 menit, 15 menit bisa ngomong. Mereka kita putus, kita ada ngomongnya. Mereka mungkin takut kita lewat ke arah itu saja. Itulah fungsi hari ini kita duduk, kita mendengar bagaimana yang apa menjadi persoalan ini tentang hak ini. Contoh ini, dalam ini tadi sudah diomong dengan Ketua Panwas Kabupaten. Sudah terdaftar belum? Siapa yang belum? Coba tunjuk tangan. Jangan malu. Kejujuran menjadi petani dari orang lain. Siapa yang belum? Umur berapa? Kapan mulainya? 24? Dia kan belum berlarang saya. Yang itu sama. Hah? Lahir. Pasti kan belum cukup. Nah, yang sekarang yang sudah cukup 17. Saya kira 3 bulan yang kemarin 17. 3 bulan yang lewat, dia sudah 17 dan belum terdaftar. Ada belum di sini? Terdaftar belum? Tidak. Sudah. Umur berapa Pak? Jangan berteman. Saya kan tidak naksir. Aku saya naksir lah.
selesai 50, nggak ada yang 51. 18. Ada lagi yang nggak ada kan? Kalau belum, tolong kumpulkan yang belum. Sekarang yang ada yang belum terdaftar itu dikumpulkan. Kalian undang datang ke PPS-nya minta tolong itu didaftarkan di DPD saksi, bukan di DPD 2. Tetapi kalau nanti saat seminggu lagi sebelum hari H tanggal 9 itu juga bisa masuk di DPD 2. Yang datang langsung, tapi setelah jam 12 kita langsung bawa kartu tanda nama kakaknya, kartu keluarga atau kartu. Nah sekarang ada yang lebih urgent, yaitu distribusi penyebaran atau pembagian C6. Itu yang harus kalian coba pantau. Kami minta tolong karena panwas ini terbatas. Satu desa cuma satu. Satu kecamatan cuma tiga panwas cak. Jadi kali lalu cuma satu PPS. Kan desa ada satu PPS, satu desa dan kelurahan itu satu. Nanti mereka akan ditambah dengan pengawas TPS. Pengawas TPS itu nanti tanggal lalu tanggal 16 ini harus sudah ketemu semua, termasuk pelantikan tanggal 16, 17 ini. Karena mengingat waktu sudah mepet. Nah, apabila ada temuan tentang pembagian C6 itu yang baginya harus, yang bagi C6 itu ke rumah-rumah warga itu adalah ketua KPPS dan sekretarisnya, dan mereka pasti didampingi oleh pengawas. Kalau yang membagi adalah anggota KPPS, itu salah. Kalau lapor ke panwas lapangan atau PPS atau panwas caleg, yang bisa membagi C6 hanya ketua KPPS dan sekretarisnya, tidak ada anggota. Para partai tidak ada diberikan kepada orang partai. Polisi Pak tidak juga diberikan kepada polisi. Tiba-tiba PPL Pak tidak juga diberikan itu kepada PPL untuk membagi. Panitia pengawas lapangan itu bukan mereka digunakan untuk membagi. Begitupun panwas cak. Katanya Pak, KPPS ngasih panwas cak untuk membagi itu salah, laporkan itu ke panwas kabupaten. Panwas cak yang dibagi C6 itu salah, yang membagi hanya ketua KPPS dan mereka ditampingi. Ya, tolong kalian bisa, kami minta tolong kalian juga lakukan pemantauan. Nah, kita lanjut selanjutnya. Bagaimana kita akan Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang bisa hadir pada hari ini, dan kami dari Badan Pengawas Pemilu. Ini adik-adik juga harus paham mengapa disebut Badan Pengawas, satunya disebut Panitia Pengawas. Ada yang tahu loh? Badan Pengawas karena dia sudah bersifat permanen 5 tahun, mandiri dan tetap. Dan yang panwas, pengawas, panitia pengawas karena dia bersifat ad hoc. Pada saat ada kegiatan, ada acara, mereka baru dibentuk. Bersifat residentif, seperti pilkada. Nah, pilkada gubernur nanti, habis pilkada ini mereka bubar, pilkada gubernur juga akan dibentuk sekitar bulan Mei. Panwas kabupaten, panwas cak, panwas lapangan itu akan dibentuk ulang lagi. Jadi mereka adalah bersifat ad hoc. Kita sudah coba perjuangkan panwas ini menjadi seperti KPU permanen 5 tahun, tetapi belum juga bisa berhasil.
Tapi kemarin waktu kita rakornas itu pernah disampaikan, rakornas kemarin di Ancol disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI kepada Pak Jokowi, Pak Presiden dengan juga Mendagri, dengan Menko Polhukam juga lengkap semua, itu untuk meminta panitia pengawas kabupaten itu disamakan dengan KPU untuk jadi tetap 5 tahun, tidak diselentir. Tidak tahu, kita nunggu bagaimana nanti perkembangannya. Nah itu tentang Bawaslu dan Panwas. Kalau Bawaslu badan pengawas dia sudah tetap. Di Bawaslu provinsi honornya lumayan.